Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Dewi Meluda dari S2 Prodi Fisika ITB. Video kali ini bertujuan sebagai untuk memenuhi mata kuliah studi mandiri yang saya sedang ambil. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tegangan permukaan dan smooth particle hydrodynamic untuk memodelkan tegangan permukaan dalam suatu cairan, misalkan dalam droplet air hujan. Pertama kita mulai dari apa itu tegangan permukaan. Tegangan permukaan sebagai properti penting dalam zat air, memainkan peran penting dalam pembentukan tetesan. Perbentukan tetesan bertabrakan, memecah tetesan yang bertabrakan, dan sebagainya. Banyak sekali penelitian yang telah berkembang dalam simulasi ataupun terkait dengan tegangan permukaan. Tetapi dari seluruh penelitian sangat ada banyak asumsi penyederhanaan untuk mengefisiensi komputasi sehingga sulit memasukkan efek-efek lain dalam pemodelan tersebut seperti efek kimia dan fisik. Jadi pasti banyak itu. Maka masih cukup bisa dikembangkan dari pemodelan tegangan permukaan tersebut. Beberapa metode yang digunakan dalam metode memodelkan tegangan permukaan itu. Tapi dalam pembelajaran saya menggunakan metode yang umum, yaitu menggunakan smooth particle hydrodynamic yang banyak dicetuskan oleh Monaghan dari Australia. Dari salah satu smooth particle hydrodynamic ini digunakan dari interaksi molekul menggunakan tekanan kohesif molekuler dari gaya van der Waals. Pada kali ini kami memodifikasi tegangan permukaan pada smooth particle hydrodynamic menggunakan persamaan kernel halus dari Monaghan. Dan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap surface tension atau tegangan permukaan. Sebelum masuk kepada itu, kita mulai dari yang sederhana dulu. Apa itu tegangan permukaan? Seperti kita lihat, misalkan ada dua zat yang berbeda densitas, yaitu air dan gas. Maka ada batas pemisah dari air dan gas tersebut. Kenapa bisa terpisah itu? Nah, itu adalah faktor dari densitas dan juga yang menyebabkan seperti ada tekanan yang masuk ke dalam atau masuk ke zat yang berbeda, yaitu misalnya kita menarik ke air. Nah, ini apabila kita lihat dalam suatu wadah, bagaimana kalau kita perkecil dalam ukuran 1 titik air, misalnya kita lihat diperbesar. Jika apabila diperbesar, maka ternyata tidak datar tersebut, ada bentuk yang menyebabkan tetesan air itu berbentuk, ada gaya, yaitu membuat tetesan air itu berbentuk lebih melengkung. Apabila kita lihat dalam satu itu, dia lebih mengarah kepada bentuk bola kalau 3 dimensi, atau dalam 2 dimensi kita bisa dekati terhadap lingkaran. Nah, bagaimana cara mensimulasikan tegangan permukaan yang berbentuk seperti itu? Maka dibutuhkan metode smooth particle hydrodynamic salah satunya. Sebelum kita lihat smooth particle hydrodynamic, kita lihat juga penelitian-penelitian lain di bidang surface tension. Kebanyakan menggunakan SPH juga. Tapi ini kita ada juga dari Yves Poumeau. Dia menggunakan surface tension from physical activation in liquid dan solid. Perbedaannya itu dari dua partikel, dia memisahkan dua molekul cairan dan juga padatan. Maka gaya tersebut dia penurunan gayanya. Kita lihat dia penurunan gaya dari formula surface tension yang digunakan tetap dia menggunakan, ini kayaknya bukan kernel ya, dia menggunakan notasi yang berbeda, tapi tetap dia menggunakan jarak antara partikel terdekat dan juga rho atau densitas dan juga tekanan. Dia tidak ada simulasi, dia hanya menggunakan penurunannya, bagaimana surface tension bekerja dalam notasi dia. Selanjutnya ada nih modeling 2 dimensi menggunakan smooth particle hydrodynamic dari Nowogo
Wenma. Ini tegangan permukaan surface tension, nanti kita bahas sedikit penurunannya. Dia mirip-mirip seperti Monaghan karena dia faktor S di sini dipengaruhi oleh tekanan dan juga massa jenis. Nah, hasil yang didapatkan dia mendekati terhadap bentuk bulat karena 2 dimensi. Ini adalah faktor dari tangga terdekat, bagaimana densitas mempengaruhi kepada pembentukan yang terjadi. Seperti ini ada proses yang terjadi. Kita lanjut saja karena waktunya. Ini juga ada yang lain mengenai tegangan permukaan. Dia hubungan 2 dimensinya, bagaimana jaga yang bekerja sampai interaksi tangga terdekatnya. Pada penelitian ini 3 dimensi dia cukup aplikatif. Dia tidak hanya mengenai suatu tegangan permukaan, tapi dia juga mensimulasikan mengenai jatuhnya suatu cairan terhadap bak misalnya, yang dia di wadah dan seperti ini dihasilkan. Cukup menarik. Lalu ini simulasi yang saya gunakan. Saya menggunakan fenomena air sebagai bentuk fisisnya karena kita jumpai sehari-hari. Yang kita gunakan adalah simulasi pertama dari Navier-Stokes. Dia mendapatkan percepatan, penurunan percepatan dan juga persamaan Euler. Kita menjadi posisi kecepatan dan percepatan. Dari sini percepatan yang digunakan dipengaruhi oleh turunan tekanan terhadap dx, dy, dz atau tetangga terdekat, dan juga dia dibatasi nanti tetangga terdekatnya sampai radius berapa, dan juga massa jenis, dan juga ada tambahan gaya luar yang bekerja. Tekanan yang digunakan penurunannya seperti ini diambil dari Monaghan. Gaya luarnya dipengaruhi oleh lambda dan juga nu dan juga kecepatan si partikel. Ini adalah kernel, dia akan menjadi bahan untuk pengalih kepada percepatan tadi yang kita akan turunkan. Secara matematis, ini adalah bentuk akhir dari percepatan dari penurunan gayanya. Dia dipengaruhi oleh kernel dan juga gaya dari luar. Ini ada flowchart yang digunakan dimulai dari input, perhitungan awal menggunakan pulse random, lalu kita ulangi untuk proses penentuan partikel tetangga terdekat x, y, dz, dan rho tekanan dan juga kernel dan juga partikel. Lalu baru kita masukkan ke percepatan, dari percepatan kecepatan dan juga posisi. Kita ulangi, save dalam bentuk plot, dan kita ambil hasilnya. Ini adalah kondisi awal. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dalam hasil pertama. Kita menggunakan fungsi random untuk posisi awal. Setelah itu ternyata dalam detik kedua dan keempat fungsi random posisi-posisi tersebut saling bertarikan dari gaya interaksi, gaya luar interaksi. Bisa juga diganti mengenai gaya antipartikel, misalnya pair potensial dari Lennard-Jones ataupun lain sebagainya. Untuk kali ini untuk mempermudah kita menggunakan gaya interaksi ke pusat massa dari seluruh partikel tersebut. Ini masih belum sesuai karena ini grafik menunjukkan densitas terhadap radius. Grafik yang abu-abu itu adalah densitas yang diinginkan, referensi, seperti yang tadi ada penurunan di atas, dan yang biru adalah grafik dari plot di atasnya. Lalu pada detik ke-8 dan ke-10 dia hampir mendekati pada referensi dan hampir membentuk bola sempurna. Ini adalah apabila kita tidak mengambil kernel tersebut, kita bandingkan, ternyata dia akan menubruk seluruhnya, dia menjadi satu dalam posisi yang sama. Apabila kita tinjau seperti dalam Lennard-Jones, dia akan menghasilkan energi yang sangat besar, misalkan bisa dikeluarkan dalam bentuk apapun, dan itu tidak sesuai dengan fisisnya dalam proyeksi dalam proyeksi air tersebut. Sehingga kita coba juga turun, beri gaya pada detik 10, kita beri gaya untuk turun ke bawah dan menghasilkan sendiri. Dan tapi ini belum bisa sempurna untuk di bagian bawahnya, tidak seperti penelitian sebelumnya yang berhasil menurunkan, bahkan di bawahnya ada partikel lain dalam ember, di dalam wadah. Tapi ini belum bisa mensimulasikan sampai sana. Ini baru kita coba turunkan ditambah gaya gravitasi saja. Ini adalah video yang telah saya buat, tapi ini diperbanyak, tidak hanya 400, dia menggunakan 1000
dan lebih terlihat seperti molekul air. Setelah detik 10 dia akan turun. Tapi di sini dia masih ada harus ada penelitian lebih lanjut untuk menyesuaikan parameter fisiknya. Kesimpulannya, smooth particle hydrodynamic itu dapat cukup mendekati fenomena sebenarnya yang kita inginkan karena masih banyak parameter lain yang kita tambahkan seperti gesekan udara dan lain-lain. Jadi kita hanya mendekati ke bentuk bola. Sedangkan apabila tidak menggunakan hukum kernel dari smooth particle hydrodynamic, dia tidak akan berbentuk bola, dia akan menjadi bentuk lain yang dipengaruhi oleh gaya dari luar atau gaya antar partikelnya. Cukup sekian. Ini referensi yang saya baca, kebanyakan saya menggunakan referensi dari Monaghan dari Australia, salah satu guru besar dari Australia dari matematik. Dan membaca, walaupun tidak semuanya saya masukkan, tapi insya Allah semuanya saya baca dengan referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.